Sekarang kita akan belajar mendesain PCB dengan software Sprint Layout. Kita buka saja. Kita buka saja softwarenya. Ya, kebuka. Nah, iya. Oke. Ini tampilan awal. Ini ya apa? Tampilan awal PCB softwarenya. Iya, seperti ini. Mungkin ada yang bertanya, kenapa sih harus kenapa saya pakai Sprint Layout? Saya pernah cukup lama pakai Diptris, 4 tahun ada. Kemudian coba Eagle, Easy, Ida, apalagi itu. Protal. Ya, beberapa lah, tapi yang saya rasa enak itu Diptris ya. Tapi kalau Diptris itu agak berat, saya nyari alternatifnya yang mirip Diptris, yaitu saya ketemulah dengan Sprint Layout. Ada sedikit perbedaan cara penggunaannya, tapi seiring berjalannya waktu kita juga akan terbiasa. Nah, ini page pertama ketika kita membuka aplikasi Sprint Layout. Mungkin bagi yang pertama kali buka running software ini, atau bahkan belum pernah mendesain PCB dengan software, dengan aplikasi, mungkin bingung. Mulai dari mana sih? Cara nyambungin komponennya gimana? Cara komponennya tuh ada di mana? Terus cara memperbesar jalur dan sebagainya, banyak. Mungkin bingung. Tapi kita coba ya. Jadi saya tidak akan menjelaskan satu persatu fungsi dari semua fitur ini karena itu pembahasannya lumayan panjang. Jadi harapannya ketika teman-teman melihat bagaimana saya mendesain sebuah PCB dengan software ini, itu bisa dijadikan contekan lah istilahnya ya. Karena nanti pasti setiap orang punya trik dan metode yang berbeda, tapi saya akan menunjukkan gimana saya membuat PCB dengan Sprint Layout versi saya. Oke. Yang pertama, berarti kalau mau bikin berarti kita harus cari Nah, coba saya mau bikin apa ya? Ini aja deh. Flasher aja deh yang gampang deh. Flasher pakai 555. Oke, kita lihat yang mana ya, yang komponen yang komponen. Nah, ini aja deh. Yang kita butuhkan adalah IC 555 dan 2, 3, 4. Ini enggak sih, ini output. Berarti cuma komponen pokoknya adalah 2 resistor, 1 IC 555 dan 1 buah elko. Oke, kita balik lagi ke software. Di mana kita mendapatkan komponen-komponen itu? Nah, ini dia. Nah, ini disebut makro. Kita bisa. Nah, ini tuh ada makro, ada DRC. Ya, nanti tahu sendirilah ya. Nanti saya akan menjelaskannya. Tapi pertama makro dulu nih. Makro kalau di Diptris itu apa ya? Saya lupa. Pokoknya library lah. Library atau database. Database disimpannya model-model komponen. Ini bisa ketika kita install ini udah ada default bawaannya, ataupun kita bisa mendownload dari orang yang bikin secara custom, ataupun kita bikin custom sendiri. Kita anggap, nah ini tuh bawaannya nih, kita cari
berarti kan itu kan deep ya, enable deep sama ini SMD simbol kayaknya deal dia lah, saya nggak tahu nih deal sebutnya ini. Mana tadi true false nya ini kaki 8 ya, tarik aja, kita klik geser saja, ulang ya, kita delete aja deh, delete biasa, klik. Nah ini nanti akan muncul seperti ini. Ini sebenarnya saya sih nggak pernah ngisi ini ya, saya nggak pernah ngisi ini. Ini buat ID nanti untuk sebenarnya kalau kompleks perlu diisi, tapi saya nggak pernah. Saya cuma di oke itu aja lah. Apalagi tadi IC udah, sekarang resistor, mana nih resistor nih, true resistor, mana resistor standar, oh tidak ada tuh. Nah ini jarak pitch antar kaki ya 10 mili, 10 mili ini 10 mili itu 1 cm itu bisanya ya seperempat watt, setengah watt tuh mepet banget, seperempat watt nih. Oke saja. Tadi kita butuh berapa? Butuh tuh 2 nih tuh 2 2 saja, tinggal Ctrl C Ctrl V. Nah dah, sekarang kita cari elko mana elko, mana sih elko? Ini resistor berarti die, kita cari, aduh enggak, saya bikin saya enggak. Nah kapasitor standar saja, ini cari elko ya, elko. Nah ini 2,5 itu maksudnya jarak antar kaki. Kalau tadi berapa mikro tadi? Biasanya 2,5 lah. Ya coba lihat. Just. Nah, oke. Yang pertama yang bisa saya lakukan adalah saya langsung mengubah dimensi dari pad kaki ataupun pin komponen. Ini kan satuannya tuh mili tuh, bayangin ini tuh sekitar 1 mili, kaki 1 mili gimana, orang bornya aja 1 mili, ini di bornya juga habis dong. Yang saya lakukan adalah gimana caranya, klik kanan, bukan klik kanan, di klik, nah di sini nih pojok bawah itu nih, ini tuh lihat nih dimensi, ini tuh horizontal nih berarti ya, diameter. Kalau yang ini yang bawah adalah diameter lubangnya, lubang bor. Berapa sih idealnya? Biasanya kalau IC itu saya taruh 2 ya, karena 2 dengan pertimbangan masih ada gap antar kaki itu aman. Kemudian berapa lubang bornya? Nah 0,8, misalnya 0,8, saya pakai 0,8. Yes. Nah, oke. Mau bulat apa mau kotak? Kita bisa pilih. Yes. Bukan ini di mana ya? Oh, aduh lupa deh. Sini guys. Yes. Sudah beberapa bulan gak bikin layoutnya, lupa. Lalu untuk resistor berapa? Nah resistor kan gap antar kakinya besar tuh. Ya saya biasanya sih 2,5. Paling menyebalkan kalau kita beli PCB, padnya kecil. Bornya berapa? 1 aja deh. 0,8 lah. Dan 0,8. Ini belum ganti. 0,8. Yes.
Tadi mati. Oke, tadi berapa tadi? Sampai mana kita? Ini ya. Ini saya ganti 2 aja deh, biar sampai kayak yang lain. 2 nih diameter apa? Pet ya. Langkah selanjutnya apa? Ya udah, kita tinggal dihubungkan saja. Dari mana sih apa dengan rangkaian seperti ini? Mana dulu nih yang di apa namanya hubungkan gitu kan? Paling gampang berarti yang apa namanya? Yang ini dulu dong, yang ini, yang kakinya tuh terhubung gitu. 48 dan 62. 48 62. Ini pakai ini tracknya. Nah, ini kan kecil tuh. Kita ubah dulu. Kadang ada beberapa orang yang udah deh ngubahnya nanti. Tapi kalau saya, kita udah banyak ngubahnya nanti, ternyata ukurannya nggak pas ya. Double effort. Nah, gimana cara ngubahnya? Ini nih, lebar track. Nah, berapa sih track yang ideal? Nah, kalau track, kalau saya ya sebesar-besarnya tapi aman. Nah, kok gitu? Ya biar nggak putus dong, biar nggak di etching, ini nggak cepet patah ya. Sebesar-besarnya tapi dia aman. Berapa aman maksudnya ya gap antara nanti ketika ketemu antara jalur itu ya seperti ini nih gitu. Berapa ya biasanya 0, kalau percetakan PCB itu rata-rata 0,3 gapnya. Oke, kita put aja. Biasanya saya awali dengan 2 dulu. 2 mili. Nah, gede juga ya ini. Gede apa? Pin 48 dan 6 dan 2. 4 tuh 2 3 4 dan 8. Gimana sih? Gede banget sih 2. 1 aja deh. Kecilan 1,5. 1,5. Yes. Nah, mau hubungnya gimana? Apa langsung gini? Ya, saya biasanya sih ini dulu. Nah, tik. Wah, kok nggak lurus? Nah, nggak lurus kan? Nih. Tik. Nah, mau sama juga tik. Nah, hubungkan. Ini. Tara, jadi 48 dan 62. Mana 6 nanya di sini. 2 di sini. Gimana ini? Kita tinggal dulu deh. Tapi kan ini buat 48 tuh plus. Oke, kita put seperti ini dulu ya. Oke, kita lihat 76 ada resistor, 7 ke 4 ada resistor, 76 kita lihat 76 dan 74. Mana 7 sih? 7 ke 6. Ini kan 76. Nah, ini kan nggak sama tuh. Biasanya tuh apa, karena ini ada gridnya tuh kalau kita geser ke sini ke bawahan. Kayak ini ke atasan. Kita mau pengennya tengah kan? Itu nggak bisa. Kita ubah gridnya. Yes. Berapa sih gridnya? Meter grid. Nah, 0,5 aja. Nah, kecil. Lurus belum sih? Yes. Kurang kecil. Iya. Perbesar. Yes. Lurus belum? Masih belum lurus juga. Iya. Udah mungkin ya. Coba lihat. Masih belum lurus juga. Yes. Udah lurus. Oke, balikin ke grid yang besar biar. Nah, udah. Masa 68 kayak gini. Nah, ini memakan tempat ya. Coba dulu lihat dulu. Coba. 68. Tadi 68. 67 dan 67 dan 64. 4 ini 4. Ini 6. Bagusnya gimana? Coba kita lihat orientasinya deh. Yes. Saya pakai Ctrl R ya. Rotate. Nah, coba kita seperti ini ya. 67 sama
Ctrl V. Coba ini dulu. 6 berubah lagi 1. Yes, udah. Yang 1 ke 7, yang 1 ke tadi mana? 4. Positif ya? Ya, jangan ke sini berarti. Saya potoknya malah ke 4 ini berarti. Nah, kan positif tuh. Nah, kurang simetris, kurang oke. Masih gridnya kurang kecil. Yes. Udah satu lagi. Oke. Kok lama ya? Ya mau lama. Kurang dekat nggak? Ya kurang dekat lah. Kok mepet banget? Enggak, ini kan kaki di sini kan masih ada gap tuh. Oke, hubungkan saja ini ke positif. Yes. Yang satu ke apa tadi? Yang satu deh 6 ke 7. 6 ke 7, 7 ke 4. Ini nggak ikut nih. 7 ke 4. 7 ke 4 positif. 6 ke 7. Coba 6 ke 7, 7 ke 4. Bisa nggak gini? Oke. Ini 6 ke 7. Cus. 6 ke 7. 6 ke 7. 7 ke 4, 4 mana 4? Nah, 4-nya kan 8, guys. Nah, ini saya yang paling gak suka nih, nggak simetris nih. Oke, nanti aja. Bisa juga seperti ini. 7 ke 4 ya. Nah, ya kan begini kan. Kurang cakep nih. Kurang oke. Sama nggak nih? Beda. Berkecil gridnya coba. Sama nggak? Versi belum. Sama. Nah, ini masih gede amat nih. Turun lagi deh, turun deh. Just. Oke. Nah, terus apa lagi? Terus resistor dia akonya ke dari 2 ke ground. 2 ke ground nih, rotate dulu. Control R, tes komputernya kayak gini. Apa aja deh. Tes. Oke. 2 ke ground. Ground itu tadi angka 1 ya. 2 ke ground mana 2. Nah, udah ini berarti. 2-nya dapat positif. Ini ke ground. Nggak simetris antara komponen, bikin simetris dong. Coba kita lihat di sini dulu deh. Oke, ini kan ground kan. Lurus. 2. Cek it out. Oke. 2 ke ground. Lihat tadi yang tadi ketinggalan tuh 2 ke 6 belum digabungkan. Tinggal digabungkan saja. Ingat ini nanti. Oh ya, 3 tuh outputnya 3.
Kita output 2 ke 6. 6-nya di sini. Mana? 6-nya di sini. 6. 2-nya di sini. Kemana muternya? Berarti kita putarnya ke sini mahal. Oh, I know. Menurut saya sih seperti ini. Kita di sini aja deh. Cik. Panjang saja. Cuma 2. 2 ke 6 ya. Yes. Oke. Kenapa ke sini enggak? Kenapa ke sini? Karena kita lihat ini itu nanti positif. Itu negatif. Ya ini sih ya. Outputnya ini. Udah. Masa gini doang? Coba nih. Kalau kita kotakin ya, gimana sih kalau kita kotakin? Garis bantu 0,3 saja. Ukuran PCB seperti apa? Warnanya beda aja deh. Warna kuning aja. Ini beda doang. Kita lihat. Wah, ini komponen ini tampak atas ya. Tampak atas. Oke, anggap aja oke ya. Oke, sekarang gimana sih untuk plus minusnya? Kita langsung ke kan tadi positif tuh. Pakai apa? Anggap aja kita nggak pakai konektor, kita pakai langsung di solder misalnya. Kotak aja deh. Kotak. Nah, kok di sini? Oh, ini aja nih. Ini kita bisa ini. Oh, ini di sini aja nih. Ini space masih kosong. Kita isi buat ini aja. Ini perkecil. Ini kan nggak perlu pasir besar. Satu aja cukup. Aduh, lupa saya masih pakai. Ini memang harus dituntut imajinasi yang tinggi. Ini biar mepet. Udah. Ini kita ganti, jangan hapus dulu ya, udah aja deh. Rotate. Ini bakal mepet nih. Segini aja deh. Ini enggak area kosong nih, enggak. Saya paling nggak suka nih kalau banyak area kosong. Nggak padat gitu loh. Jelek amat sih ini. Ke sini ngalangin. Kondisi jelek amat, asli jelek banget. Maka duanya kan di sana ya. Pin 2-nya udah gini aja deh. Oke, satu ground ini positif. Nah, ini tadi petnya ini. Petnya saya kasih berapa? Karena ini mau disolder langsung dengan kabel, misalnya nggak mau di 3. Nah, besar kan? Nomor 1 itu negatif. Cikidau. Nomor 2 itu apa? Nomor 2. Nomor 4 tuh positif. Ini output. Ini output ya. Outputnya, oh ini masih ada space. Nah, kita ngikutin tes. Oke. Hapus, bikin baru.
Ini positif. Ini gede, ini kecil. Nah, kalau kena solder panas ini yang kalah. Jadi mau ngomong ini yang ngikutin. Diperbesar. Nah, gitu. Kemudian ini negatifnya. Oke. Nah, ini aja deh udah. Bisa gini, bisa seperti ini. Kan kurang cakep tuh. Dia juga iya benar ini. Boleh, tapi saya kayaknya cakep yang tadi. Ini tinggal ngasih kalau nggak mau ada tekukan. Oke, ini kan udah lurus tuh. Ini juga kalau biar nggak ada perkecil grid. Aduh, salah. Biar lurus ya. Lurus. Ini juga sama biar lurus. Oke, cakep. Nah, udah. Oke. Ini masih ada space kosong. Sayang nih. Ya jangan ngalah. Tuh. Berapa tadi saya ngitungnya? Mentok nih. Mentok. Jadi udah. Sekali saya paling nggak suka ada space kosong. Ulang lagi. Ribet amat ya, emang ribet. Nah, ini apa? Oke. Ini setidaknya ini agak sedikit terisi ya. Ini outputnya, ini elkonnya. Mana lagi? Ini kan nggak mungkin. Oke, nih udah hanya pokoknya udah. Ini tinggal outputnya ya, nomor 3 itu mau outputnya ya seru sama ini sih. Oh, ini aja kan nggak mungkin tuh outputnya cuma keluaran dari ini aja, biasanya langsung pakai transistor buat driver. Nah, kan juga buat buat flasher. Kita cari transistor dulu. Ya nih. Pakai dulu. Ini berapa nih? 10. Yeah. Just tuh 22, berarti dimensinya adalah 2,8. Wait. 28. Ciao. Ini berapa tingginya? 19. Tanggung banget ya. Di ini 20 aja deh, kita pasti 20. Biasanya jangan pas-pas banget. Ini ujung-ujungnya nanti juga paling udah ini aja 30. Nah, udah. Tapi PCB yang akan kita bikin nanti berukuran 3 cm kali apa? Kali 2 cm. Nah. Oke, ini PCB kita nanti, aduh. Udah. PCB kita bakal seperti ini karena kita sekarang dimensinya menyesuaikan dengan layout, masih banyak space tuh. Kita mundurin lagi. Yang itu kita bisa isi sesuatu lagi. Nah, ini masukkan. Ini transistor buat driver lampu, misalnya untuk beban yang besar, ataupun bisa langsung ke relay. Saya milih transistor saja. Ini transistor.
masih besar nah ini aja deh biar dulu sudah ada ini. Yang ada tulisannya deh. Tadi sih tapi itu saya butuh transistor bukan FET. Bentuknya pengen kayak transistor tapi punya udah ini aja deh. Pakai ini aja. Kita ganti aja namanya udah bukan TGS tapi PCA. Mana tadi? Buat komponen apa namanya? Buat edit ya, disintegrate, yes. Tiga teks saya baru libur berapa bulan aja udah lupa guys. Split group nah ini bisa diganti ya. Lalu pakai transistor apa nih? Transistor ya kalau buat ini ya apa ya, transistor apa ya, ini deh 9014 sampai 828 ya. Nih general purpose transistor NPN. Nah, ini aja deh 222 ya. Oke. 2N 222 pin out. Tempat depan EBC ya. Oke, terus EBC ini double klik oke. B base collector EBC oke. E-nya ke ini saya integrate lagi, klik build group. Nah oke. Buat ini resistor lagi buat ini, buat apa namanya dari outputnya buat umpan ke basis, kasih resistor lagi lama-lama penuh kan. Bagusnya di mana ya bagusnya ya. Kalau ini jelek udah aja deh, coba ini overlap nggak apa-apa deh. Kalau di sini not good ini aja deh. Nah ini ikutin gini aja. Ini supply sama-sama kok di ujung guys. Ini hapus saja chest ini di sana. Nah biasanya suka kayak gini, apa yang kita desain dari awal bisa berubah di tengah sesuai dengan menyesuaikan situasi dan kondisi. Oke. Udah simetris ya. Ini juga masih kosong nih. Enggak. Oke. Ini tadi berapa? Ini yang ke 1. Ini ke negatif. Ini ke nomor 2. Kedua ada resistor. Yes. Ini apa tadi? Positif. Tapi ini ikut basis. Ini masih kurang ke sana nih.
Masih positifnya kehalang. Pakai aja deh. Positifnya di sini. Positif lewat sini nih harus. Oke lah. Ini soalnya ini kaki basis ini. Pulang atas nih. Des. Nah, ini jadi bisa keikut ke ini deh. Outputnya ini baru oper ke oh ini kan emitter ke belum tuh. Ini aja berdiri dia posisinya seperti ini ya. Emitter kan ikut ngomong dulu, basis ikut. Oh ini kecil banget nih, berapa sih? Cuma 2 dong. Kegedean, jangan ini ya dikasih yang kotak CSU sama aja. 5 deh. 0,8. Masa 1 kecil amat? Tuh lihat, cewek 1. Kita bisanya kalau seperti ini yang saya lakukan adalah modif grupnya. Saya perlebar aja deh. Speed group saya kangkangin lagi. Tuh 2 3. Tuh 2 3. Tuh 2. Nah. Ini saya coba kalau 2 masih nyentuh 1,5. Ini masih aman, tapi ini bahaya nih. Bulat aja coba. Bulat. Nah, ini seperti ini. Oke. Ya 1,75 lah. Diameter 0,8. Nice. Ya udah gini aja. Build group again. Udah. Oke. Panjangin, tambah lagi. Ini ke basis ke. Nah, ini baru ke output. Outputnya mana? Just. Ini tengah-tengah antara plus dan minus deh. Ya. Outputnya kan dari beban ya, beban berarti positif sama cek kulitnya. Just. Udah. Wah ini ujung ini nggak ujung. Just. Sama ya. Buat beban ini positif dan negatif. Ini ke kolektor ya, ini ke positif. Terus ini ke kolektornya. Terus ini ke supaya negatif, supaya positif. Oh itu ini salah, kebalik guys. Kolektor kan ke positif. Nah ini baru ke bukan ke. Nah lihat, kalau seperti ini sepertinya ini lebih bagus kalau kita dipaksain simetris, ini bikin ini nggak oke. Udah karena udah terlalu nggak simetris, udah nggak simetris aja sekalian. Kita ngejar ke ini apa namanya, trace-nya aja, meter ke Oke. Saya pause dulu deh, ada sesuatu yang harus saya kerjakan dulu sebentar. Dah begini pemirsa, ini jadinya seperti ini. Ini supply positif, negatif, ini ke beban, ini ke lampu nih. Klip. Nah gitu nanti flashernya.
Tuh lihat, setelah kalau kayak gini tuh kayak kurang ini ya, kurang dari segi estetika ini bagus nih, berjajar nih, tapi ini saya kurang serak sih. Ini udah oke. Saya pengen tapi emang udah nggak bisa lagi sih. Ini ada zona kosong, ini nggak menarik. Biasanya saya kalau udah tidak ada yang bisa dimainkan, ini saya isi ya udah diblok sama apa namanya, ini aja buat jalurnya dipertebal. Coba kita mainkan. Dan kurang lebih seperti ini. Oke, sekarang kita tinggal nama-nama ini komponennya nih. Oke, anggap aja ini finalnya ya. Nanti kita betulin lagi. Kita namain dulu nih. Ada apa nih? 555, 220, 22 kilo, 10 mikro. Tuh. Maka apa? Pakai ini teks NE 555. Silakan dipilih narrow. Kebalik ya, salah berarti ini karena nanti ini kan berarti kan apa namanya silk screen ya, atas berarti kita pakai yang S1. Terus klik, ulang lagi. Nah, oke, segini kan kok kecil banget. Ini kalau kita print ya tukang cetaknya ya bakal langsung 2. Just misalkan miringin aja. Oke, berapa tadi? Dulu ya. Ini udah lagi. 6 ke 7 22, 7 ke 4 220. 6 ke 7 22 kilo. Paling gampang ini tinggal copy paste aja. Ctrl V, lihat, rename deh. 22 kilo. Ukurannya nah, oke. Ini tahu dekat ini kalau arah kecil normal aja. Berapa ini? Ini kalau tadi lihat misalnya 220 tambah 0 aja. Oke. Ini raster basisnya berapa? Biasanya udah put satu dulu aja yang gampang dicari. Cukup. Just nggak tengah. Gridnya kita perkecil lagi. Just. Ini berapa? 10 mikro. Berarti kalau di sini kena apa namanya? Ini aja samping. Nah, ini lumayan buat ngisi kekosongan. 10 mikro salah. 10 mikrofarad 15 volt. Terus just ini transistornya apa? Tanya 2N 222. N22. Oke. Ini apa tadi? Ini negatif. Negatif jelek amat nih kalau. Oke deh negatif. Ini aja deh nih. No ground. Ini 0 volt. Ini 2. 0 volt. Copy paste. Ini kita dipakai bahan motor ya, 12 volt. Ini kita geser lagi. Kan udah pasti transistor tuh. Semua orang udah tahu. Ini ke beban.
Lihat ya, cek. Ini nih, ini tulisannya buang aja deh. Nah, seperti ini beban ya, beban. Oh ini aja deh, cek. Ini plus aja, plus. Terus aja plus. Aduh, kecil banget. 1,5. Ini artinya untuk beban ini plus, ini minus. Yes. Nah, ini kosong nih, seperti saya bilang, kita isi aja dengan ini. Salah, belum diganti. Kita isi dengan ini. Seperti ini. Zona ini buat ngeblok ya. Jauh jelek amat nih. Enggak lurus. Kerja berbesar. Yes, ya udah. Mantap jiwa raga. Dibuang dulu. Nah, udah terlihat. Sudah. Groundingnya. Ini tahap finishing nih ya. Ini seperti saya bilang, taruhlah sebesar-besarnya jalur selama dia masih aman. Pertama, di variclorid dan yang ngirit kalau kita apa namanya ya, karena yang dikikis tuh timahnya lebih sedikit. Kemudian ya biar biar kuat PCB-nya, karena panas pun nggak ngelupas. Ini tanggung amat nih. Ini ya kan, jadi agak berisi kan. Udah, kita lihat tampilannya kalau pakai ini. Kita lihat jadinya tuh, kalau berisi kan. Oh ini nih, ini kalau kita taruh kabel dari atas ini nggak ada tandanya, cuma lubang bor biasa. Kita kasih apa? Kasih silk screen itu kan kotak, kasih kotak aja begini. 0,3 biasanya saya. Yes. Tak mana sih? Iya, salah. Membuat pakai yang merah. Good. Nah ini yes. Oke, copy aja. Yes. Yes. Nah, tuh cakep kan? Apalagi? Oh, untuk tampilan kita bisa ngubahnya. Color. Itu bisa tuh yang saya biasanya tuh untuk jalur tetap ini. Oh, ini silk kan biasanya warna putih. Ini silau di mata. Ini aja deh. Oke. Kita lihat. Yang lain ini berapa sih lebarnya? Ini tuh sekitar segini, kan ini kekecilan nih tulisannya. Apa deh? Dah, jadilah. Oh, saya namain dulu. Flasher.
flasher gaul gitulah. Kita putar, Ctrl R. Kita lihat tampilannya lagi. Chest. Tuh kan, gaul kan. Bottom side. Oke. Nih udah jadi. Aduh, lama juga ya. Ya begitulah. Oh, ini belum dikasih ini nih, apa namanya? Kalau misalnya masang di mana di box, kita perlu kasih lubang, ini belum nih. Kalau mau dikasih lubang, dua aja kan, ini kan kecil tuh, dua kayaknya cukup. Bisa di sini, bisa juga di salah satu, mungkin di sini ya. Sini kita tarik ini ke bawah, jelas. Itu coba kita lakukan. Kita coba apa lagi? Oh ini nih lupa nih. Nah kalau dari PCB dari atas nggak mungkin dong. Ini biasanya kabelnya ya gede lah, 2 lah. Gede kan kabelnya? Jangan 1,5 deh. 1,5. 1,5 juga semua. PCB sekecil ini tuh lihat kita bikin tadi berapa jam. Ini perlu ditebelin nggak lusanya? Nggak perlu. Apalagi ini nih. Dari perspektif layoutnya. Perapian 0,5 aja deh, 0,5 nih sepertinya ini nih. Jelek kan? Gitu. Ini kan kalau ada grid ini kita tuh ngelock susah. Padahal saya mau narik di sini nih, nggak susah. Kita lepasin locknya dengan cara ini tes. Nah ini dia free tes. Ctrl Z. Salah nih. Sampai ini bikin ini lurus. Lock lagi. Tes. Tak. Nah ini kan. Cikidau. Apalagi ini nih. Kecilan 0,5. Ini detail-detail kecil-kecil seperti ini yang apa namanya? Ini jelek nih. Terus aja deh, bikin lama kalau pengen yang bukan sekedar berfungsi tapi ya ini masih nggak bersudut 45. Kalau yang apa namanya, yang masih kepercayaan mazhab bahwa layout yang tidak layout itu sebaiknya bersudut 45. Tapi sebenarnya di beberapa aplikasi aja tuh yang penting. Kalau cuma flasher begini ya asal nyambung juga udah nyala. Kenapa saya tebelin semua ya, biar misalnya nih kita nyetak pakai Pertinak yang notabene gampang sekali mengelupas PCB-nya kalau soldernya terlalu panas. Nah, ini samain tes. Lagi ini nih, penuhin aja. Tes. Mana lagi? Oh ini. Tes. Ini juga. Kok enggak
pas sih 0,6 deh, 0,6. Nah, ini kan jelek nih. Nah, sekalian aja. Ya, lebih cakep tuh. Ini mah nggak dipakai kan? 5 tidak dipakai, betul. Ada yang salah nggak sih? Oh ini, nah ini kayak yang kecil-kecil ini nih. Mana lagi? Ini deh sekalian lah. Dagu mata. Ya. Ini nih, ini kan ini saya mau tutup aja deh 0,1. Ini saya mau tutup. Jangan. Nah ini ya, saya mau tutup ini punya cheers. Oh gimana tadi ujungnya? Oh kesini, tuh salah. Tutup saja. Tutup. Down. Nah, oke. Udah gede-gede semua. Kita lihat solder mask udah semua. Nah, cakep kan? Dah nih. Ini biasanya kalau flasher kayak gini nih, ini diganti potensio nih buat ngatur speednya. Anggap aja ini saya kan cuma ngambil dari Google ya, nggak tahu ini berfungsi atau enggak. Tapi intinya adalah bagaimana membuat desain PCB. Kita lihat hasilnya. Coba lihat ya. Kenapa kok potong? Kalau di print jadi seperti ini silk screen-nya. Jadi kalau ini bagian belakangnya. Just tuh seperti ini. Kalau mau di share tinggal diklik clipboard. Nah, udah. Ini bisa kita langsung paste ke, kalau pen itu kan resolusinya jelek biasanya sih, tapi saya pakai apa ya? Ya langsung ke ini bisa ke ke Word bisa. Nah sama, oh ya ininya ikut. Kenapa ini ikut sini? Oh ini bukan S1 ya. Tadi saya warna kuning ya. Centular S1 biar dia ikut merah. Jadi kalau kita print ini kok, oh ini kepotong ya. Udah. Mana sih tadi? Potong guys. Dah gini jadinya flasher gaul. Ini untuk bagian supply saya nggak kasih decoupling lagi ya. Pokoknya intinya saya ngikut skema itu aja. Ini ke ke sumber. Ini ke beban, ke LED gitu. Jadi di flasher ini dimensinya berapa? Tadi 3x2. Gitu. Demikian
part pertama cara mendesain PCB. Nanti di part kedua saya akan memberikan, bukan tips sih, membagikan pengalaman bagaimana saya membuat custom makro. Pertama, kenapa harus custom? Ya karena biar kita tampil beda gitu kan, biar kita punya trademark. Yang kedua adalah gimana caranya membuat layout yang berlekuk-lekuk. Biar sama, tujuannya apa? Ya sekali lagi, biar kita punya trademark, punya ciri khas yang beda dari yang lain. Dari segi tanpa mengesampingkan dari fungsi. Estetika bagus, dilihat bagus, menarik. Functionality, oke. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya di part 2. Bye-bye.